Shalom sahabat Bahana yang saya kasih dimanapun Anda berada. Senang sekali dan bersyukur kembali kita bisa berjumpa dalam Ruang Karena Dia di edisi kali ini. Saya berharap dan terus berdoa sahabat Bahana senantiasa dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, bahagia oleh karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sangat bersyukur karena ditemani seorang narasumber yang akan sharing, yang akan membagikan kehidupan dan juga kisah-kisah yang menarik. Beliau sudah hadir bersama-sama saya di studio Bahana Channel ini. Nanti sahabat Bahana bisa langsung berkenalan dengan narasumber saya. Seorang hamba Tuhan, seorang wanita yang saya percaya dalam hidupnya ada banyak hal yang akan bisa dibagikan menjadi sharing dan memberkati kita semua kali ini. Saya tidak berlama-lama untuk memperkenalkan hambanya ini. Beliau adalah Ibu Pendeta VB Sutarsih Walgito yang saya akrab panggil dengan sapaan Bu Walgito atau Bual. Shalom Bu Walgito. Shalom Pak Aryono dan shalom para sahabat Bahana yang kami kasihi. Pada saat pagi hari ini kami akan menyampaikan suatu perjalanan pelayanan kami di dalam kami melayani Tuhan dari awal sampai hari ini. Wah, terima kasih Bu Walgito. Ya. Baik, sebelum nanti Bu Walgito banyak sharing tentang pelayanan dan kehidupan Bu Walgito, saya seperti biasanya minta narasumber ini untuk menceritakan sekilas latar belakang pribadi maupun juga keluarga asal Bu Walgito ini. Bagaimana Bu Walgito ini asalnya dari mana? Iya, kemudian lahir di mana? Iya, silakan Bu, supaya sahabat Bahana juga semakin mengenal Bu Walgito. Ya, terima kasih. Ya. Saya akan menceritakan awal panggilan kami dalam melayani. Saya akan sampaikan, saya asal dari kota kecil, Ya. yaitu Mojokerto. Mojokerto ya Bu? Mojokerto, Wah, ya itu di Mojokerto. saya juga. Ya, di Mojokerto. Di Mojokertonya atau di mana ini Bu? Enggak, di kecamatan yang di desa Oke. Kemlagi. Kemlagi. Ya, Itu desa Rantijo. masa kecilnya ayah saya juga. Iya, di sana. Kemlagi itu, Bu. Kemlagi di sana. Ya, Iya. kami di sana. Ya. Lalu kami lahir di sana, asalnya dari sana, lalu kami dari kecil atau saya dari kecil sudah menjadi Kristen. Berapa bersaudara Bu Walgito? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. Ya. Jadi kalau Bu Walgito cerita dari kecil sudah jadi anak Tuhan, berarti Pak ayah ibu juga sudah di dalam Tuhan. Sudah di dalam Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, karena dari kecil, ya dari kecil karena ketinggalan dari Belanda. Oke. Daerah sana Ya. itu mayoritas Kristen sampai ke Mojowarno. Di Oh, situ iya. kami Di sampai ke Mojowarno. Kemlagi di sana. sampai Ke Mojowarno, itu betul. adalah Oh. dikenal adalah kampung Kristen. Kampung Kristen Banyak waktu itu. anak-anak Tuhan di sana. situ, ya. Iya. Bu Walgito sendiri anak keberapa nih dari? Saya anak kelima. Anak kelima. Iya. Jadi kakak-kakak juga semuanya udah dari kecil sekolah minggu juga ya? Sudah sekolah minggu, bahkan dari keluarga kami semua hamba Tuhan. Wah, maaf. Iya. Jadi pendeta Artinya semua. jadi pendeta semua? Pendeta, Gembala juga Bu? gembala. Dari semuanya? Semuanya. Cuma tinggal satu yang tidak keluar karena dia keluar dari Oke. ya satu yang enggak. Iya. Iya. Wah, luar biasa nih, berarti dari Iya. kecil memang tumbuh dalam keluarga yang sudah mengenal Tuhan dan cinta Tuhan, sehingga dalam pertumbuhan selanjutnya saudara-saudara pun melayani Tuhan ya Bu ya? Ya, betul. Nah, kalau semasa kecil Bu Walgito sendiri seperti apa yang dialami di mana di desa Kemlagi waktu itu? Ah. Bisa ceritakan sekilas Ya, masa kecilnya? baik Mas Arino. Di situ adalah kami dari kecil Ya. diajar untuk orang tua kami, bahkan di sana mayoritas Kristen, kami ikut sekolah minggu. Sunday school dari dulu Iya, itu. Sunday school ya. Ya, di sana Sunday ada school ya. bahasa Belanda. Kami ikut sampai menjadi umur 70 kami baptis. Tahun 70 maaf. Tahun 70. Tahun 70 kami sudah baptis. Maaf, Iya. Bapak Ibu pelayanan juga? Pelayan kami tapi di GKJW.
Pendeta Gereja juga. Kristen Jawi Wetan. Iya, oh, pendeta juga. Ya, hamba Tuhan lah Hamba ceritanya. Tuhan, Ya. GKJW betul. Ya, Karena GKJW, dari kalau di Jogja, DIY, ya, Jawa Tengah, GKJ. GKJ, ya. Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya, Oke. ya, itu, ya. Jadi tahun 70 Tahun 70 kami baptis, saya baptis. Oke. Tahun 76 kami sekolah Alkitab. Oh, baik. Iya. Jadi Bu Alkitab 76 tahun 1996 sekolah Alkitab ke Beji Batu Malang. Beji Batu Malang. Iya. Oh, di sekolah Soal Alkitab GPDI. Ya. GPDI ya, waktu itu ya. Ya. Nah, apakah memang dari kecil Bu Alkitab memang sudah punya panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu seperti itu atau bagaimana? Ya. Saya sekolah minggu di situ ada misionaris yang dari Lawang. Oh ya. Itu apa? Bible Standing Center itu di situ penginjil di sana. Di sanalah kami bersama-sama ikut ke desa-desa masih bisa menyebarkan traktat, masih boleh. Oh, iya, betul, kami pakai traktat iya itu ya. dari desa Iya, ke iya, desa iya, di iya. situ. Nah, disitulah kami kerinduan untuk memperdalam sehingga Tuhan panggil saya itu untuk bisa melanjutkan sekolah Alkitab. Kakak-kakak juga ke sana sekolah Alkitabnya? Tidak, di seminari kakak Oh, saya. di seminari. Iya, di Wow. Jakarta. Iya. Iya. Jadi memang dari kecil di sekolah minggu itu kemudian didorong untuk memang untuk menjadi apa ya, membagikan kasih Tuhan ya, meskipun lewat penyebaran traktat. Iya. Sampai akhirnya Bu Alkitab di satu titik memutuskan untuk betul-betul melanjutkan pendidikan di sekolah Alkitab. Betul. Nah, kok akhirnya bisa memutuskan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu seperti itu, gimana Bu ceritanya? Dalam arti dorongan itu bukan didorong saya sekolah Alkitab dari orang tua atau keluarga atau saudara, tidak. Bukan dari ayah ibu ya, Tidak. bukan dari saudara juga, enggak. bukan ya? Dari saya sendiri ada Oke. panggilan semakin nyata. Semakin terus kami itu pengen rindu terjun langsung dalam melayani Tuhan. Jadi Bu Alkitab dari dorongan hati ya, Ya, seolah-olah memang Roh Kudus menuntun Bu Alkitab untuk menjadi hambanya ya, yang betul. melayani betul-betul sepenuh waktu. Ya, betul itu. Wow. Iya. Jadi tahun 76 masuk ke sekolah Alkitab di Beji, Iya. Batu Malang. Iya. Ya, sampai pendidikan selesai. Sampai selesai Ya. tahun 80 kami nikah, ketemu Oh, oke. dengan suami saya yang namanya Pendeta Yerwal gitu. Nah, ketemu waktu itu tentunya Mas ya. Mas Yerwal gitu. Ini di sekolah Alkitab itu atau di mana? Di sekolah Alkitab Oh, jadi Bu Alkitab ketemu jodoh dengan juga kakak kelas di sekolah sana. Alkitab. Ya. Oh, kakak kelas. Kakak kelas. Iya. Oke, oke. Iya, iya. Wow, Iya. luar biasa ya. Iya. Lalu selesai 4 tahun kemudian Selesai habis itu nikah. menikah di mana Bu Alkitab? Saya nikahnya di Mojokerto. Oh, Di Mojokerto. Bapak Alkitab sendiri asalnya dari mana? Pak Walgito asalnya dari Wonosari Gunung Kidul. Oke. Iya. Iya, iya. Jadi Pak Alkitab dari Gunung Kidul ya. Iya. Ke Beji ketemu di sana, lalu iya selesai menikah di Iya. di Mojokerto. Iya. Nah, lalu setelah menikah Bu, itu kemudian gimana perjalanan pelayanan Bu Alkitab ini? Nah, setelah kami menikah, karena Pak Walgito kan pelayanan di Yogyakarta, Oh, Pak Alkitab sudah pelayanan di waktu itu. GPDI, iya di Maguwarjo lah kami bilang di situ. Sebelum sekolah Alkitab, Pak Alkitab memang sudah Sudah, pelayanan karena juga. sudah Pak Walgito itu kakak tingkat saya itu jauh, gitu loh, ya. Iya, Jadi iya, iya. sudah banyak praktek dulu Pak Algito. Praktek. Ya, setelah itu pelayanan di sana di Maguwa, kami setelah nikah mengikuti suami di sana di lah. GPDI Maguwarjo Ya, ya, betul. waktu itu ya. Ya. Oke. Lalu bisa kami sampaikan disitulah suatu awal kami pelayanan, bukan teori seperti saya sekolah Alkitab, Iya, iya. tapi disitulah kami mulai praktek Langsung, praktek langsung nyata. bagaimana melayani Tuhan itu tidak sesuai dengan teori-teori selama saya belajar. Gimana Bu? Bedanya Iya. apa? Ketika waktu di sekolah Alkitab kan dapat pelajaran, Iya. dapat materi, Iya. teori ya. Iya. Lalu ketika terjun di praktek langsung seperti itu, bedanya di mana? Wah, beda jauh. Beda jauh, disitulah Tuhan sudah mulai mendidik kami dari hari ke sehari itu. Tuhan training, yang pertama penyesuaian dengan lingkungan yang ada, Oke, dengan baik. kendala. Ya, ya. Yang selanjutnya Tuhan mulai training saya secara pribadi itu mengenai ekonomi. Mengenai ekonomi. Seperti apa Bu? Training Lah, dari Tuhan? trainingnya dari Ekonomi Tuhan ini. itu kami sering puasa.
tapi puasa terpaksa. Puasanya terpaksa ya? Iya, karena nggak ada makanan gitu. Di-training oleh Tuhan. Oke. Tetapi karena kami bersama suami, bersama ada anak saya sudah punya anak, disitulah Waktu itu komitmen kami. Sudah Tuhan hadirkan Satu, anak ya? ya di anak pertama. Saya Anak punya anak pertama, dua. Daniel Ya, itu ya? ya, Daniel. Nah, setelah itu di training, ya kami terus tetap dalam arti komitmen, tidak adalah kata-kata pelayanan itu mundur. Sebagai melayani Tuhan, apapun yang terjadi, kami terus tetap maju. Kalau dalam hal proses yang terjadi, kami hanya bisa lari kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan itu dalam arti berdoa, pujian dan penyembahan. Ya. Itu yang menjadi kekuatan kami di saat kami mengalami suatu Ya. pergumulan, gitu loh. Tapi setelah itu bukan sampai di situ. Kami membutuhkan suatu tempat untuk kami bisa membagi bersama di dalam doa, karena saya senang berdoa. Setelah itu kami cari di mana tempat kumpulan orang-orang yang bisa berdoa. Jadi Bu Algito dari awal Iya. salah satu apa ya yang Tuhan arahkan dalam pelayanan itu sebagai pendoa ya. Ya, di Banyak situ. ke sana ya. Ya, Kalau Pak Algito sendiri apa? Ada panggilan sebagai gembala atau seperti apa? kalau Pak Walgito, talenta yang Tuhan berikan itu adalah sebagai gembala. Gembala. Ya, sering mengunjungi orang-orang ya, gitu ya. untuk mengembalakan. Jemaat, Ya, domba-domba jemaat, yang domba-dombanya. dirawat, digembalakan, Ya, seperti sebagai itu. gembalanya di situ. Meskipun pada kenyataannya tidak atau belum sebagai gembala di satu gereja ya. Ya, Pak, pada waktu itu Pak Walgito bersama saya belum pegang suatu status gembala utuh, karena kami adalah wakil gembala pada waktu itu Pak Wakil. Walgito. Kami mengikuti sebagai istri. Ya, ya. Iya, Oke, di baik. situ. Lalu kami cari tempat untuk bisa kami bertumbuh bersama. Kami menemukan namanya Persekutuan Doa Mawar. Nah, ini nanti juga akan saya tanyakan Nah, sampai ke di sana, situ. Bu. Ini, Nah, setelah itu ditahan nanti, dulu. ya. Oh, Disitulah oke. setelah kami proses yang saya alami khususnya itu Ya. adalah mengenai ekonomi. Lanjutnya itu adalah anak saya sakit. Anak saya namanya Priscilla itu sakit demam berdarah. Oh, yang kedua ya, adiknya Ya. Daniel berarti. Ya, Oke. demam Oh, berdarah. kena TB. Nah, itu dokter mengatakan Usia berapa sudah waktu terlambat. itu? Pada waktu umur 9 tahun. 9 tahun. Ya. Nah, 9 tahun pada waktu itu kami juga pelayanan kemana-mana. Kenyataannya setelah itu kaitannya nanti dengan Persekutuan Doa Mawar. Situ ya, Bu. Baik, Ya. nanti tahan kita ke Ya, sana. saya tahan dulu. Nah, tentunya dalam perjalanan Bu Algito bersama suami Pak Algito dalam kehidupan maupun pelayanan selama ini ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman hidup Ya. yang mungkin yaitu sangat berkesan seperti itu. Ya. Mungkin bisa diceritakan salah satu pengalaman yang paling berkesan yang tidak pernah bisa dilupakan bersama Tuhan sewaktu ini Bu, di awal-awal pelayanan waktu itu. Di awal, ya kami akan sampaikan di awal pelayanan pada waktu itu kami meninggalkan kota kami Ya. menuju pelayanan. Di situ kami harus menemukan lain. Dalam hal lain itu yang membuat sepertinya itu hal kontras dalam hidup saya gitu loh. Dalam arti kok begini ya, Bertolak belakang. bertolak ya, belakang karena latar belakang saya dari Jawa Timur Betul. masuk ke daerah Yogyakarta itu beda gitu. Secara Saya iya budaya sudah itu ada loh. benturan. Ya, Oke. karena saya itu biasa orang yang suka terbuka apa adanya, sedikit ditutup. Nah, itu loh. Plus-plus. Nah, jadi membuat itu kami ada penyesuaian yang agak Penyesuaian lumayan. budaya, Iya. penyesuaian Lah, itu adat, kebiasaan. adat di situ. Tapi Ya, puji ya. Tuhan, dalam hal pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan kami bisa mengikuti di situ ya. Oh, menarik, Bu. Iya. Nah, Bu Algito ini kalau saya lihat bersama Pak Wal tentunya, Iya. itu kan termasuk, ya katakanlah termasuk hamba Tuhan yang tipenya itu setia di ladang pelayanan Iya. yang Tuhan berikan, percayakan. Bahkan sampai hari ini, ya, saya lihat pelayanan Bu Algito dan Pak Algito sudah berpuluh-puluh tahun tetap eksis sampai hari ini. Iya. Nah, mungkin apa yang membuat Bu Algito dan Pak Walgito tentunya bisa memiliki kesetiaan dalam panggilan pelayanan seperti itu? Kan nggak mudah ya, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan mungkin, ada banyak hambatan, tapi kok sampai sekarang bisa setia melayani Tuhan dan pekerjaannya. Itu apa itu kiatnya? Baik, Mas Aryono. Kata setia itu memang kontinu. Itu tidak mudah. Betul. Iya. Dalam menghadapi hal kami masuk dalam problem,
ekonomi atau problem anak saya sakit, saya bisa tetap setia karena komitmen. Kami bersama suami memiliki komitmen. Komitmen bukan kepada manusia, kepada Tuhan itu yang lebih berat. Oke, betul sekali. Ya, itu komitmen. Jadi makanya dikatakan setia. Dalam apapun saja tidak ada kata-kata kami atret atau mundur dalam sebuah pelayanan. Pernah nggak terbesit karena sesuatu hal sehingga timbul timbul semacam keadaan kondisi jenuh atau patah arang sehingga ingin mandek dulu dari pelayanan? Begitu tadi karena nggak pernah, tapi memang nggak pernah ya. Dalam hal pernah terbesit. Pernah terbesit. Terbesitnya itu kami benturan dengan gembala kami. Ya, benturan dengan gembala kami dalam arti apa yang sudah kami lakukan sepertinya kurang berkenan. Sehingga membuat terjadi suatu gesekan sedikit, disitulah membuat sepertinya saya kepengen pulang. Kami tinggalkan pelayanan. Ya, suami saya tinggal di situ, saya pulang bawa anak saya. Pernah itu terbesit. Iya. Gitu, karena benturan dengan gembala waktu itu. Terbenturan dengan gembala gitu loh. Pernah kami alami, sudah saya tak pulang. Gitu. Tapi belum sampai keputusan ya Bu, baru dalam pemikiran ya. Dalam pemikiran. Iya, dalam benak karena ada masalah di situ. Lebih baik tak pulang ke kampung. Tapi itu bisa diatasi ya. Ya, puji Tuhan bisa diatasi. Karena punya suami yang juga selalu membimbing kami. Baik. Iya. Nah, sekarang kembali ke pelayan Bu Algito yang tadi mau di-sharingkan lebih lanjut kepada sahabat Bahana. Di samping sebagai seorang pendoa, saya amati Bu Algito ini setidaknya kan ada 2 tempat pelayanan ya yang dijalani sampai hari ini, yaitu yang pertama di Persekutuan Doa Mawar dan yang kedua di Rumah Doa Emalta di Kaliurang. Nah, mungkin ini bisa diceritakan yang pertama dulu, bagaimana kok akhirnya bisa bergabung di Persekutuan Doa Mawar dan melayani di situ sampai hari ini. Tapi mau diceritakan. Baik, kami akan sampaikan Mas Har. Awal cerita itu kenapa saya harus bergabung di Persekutuan Doa Mawar, karena kami membutuhkan suatu komunitas. Iya, komunitas yang suka berdoa. Itu loh, yang suka berdoa dan punya misi atau visi yang ada. Kami berdoa karena jiwa kami itu gejolak, pengen tuh selalu berdoa. Dalam masalah apapun selalu berdoa, karena itu kekuatan kami gitu. Disitulah kami ingin berbagi bersama, bertumbuh bersama di dalam persekutuan. Lalu saya cari namanya itu, ketemu akhirnya itu Persekutuan Doa Mawar. Dari mana informasi itu Bu Algito dapatkan? Saya ketemu dengan waktu itu kan belum ada HP kan? Belum ada. Iya, belum ada SMS pun juga belum ada. Gimana kami keliling situ cari. Dituntun oleh suatu jemaat pada waktu itu yang ada di Mengko itu, kenal namanya dengan Ibu Hadi Saban. Dengan Ibu Hadi Saban itulah masih menjadi ketua Persekutuan Doa Mawar waktu itu Bu Hadi Saban. Lalu kami mengikuti di sana bersama suami, jalan ke sana bertumbuh. Setelah kami itu tahun berapa Bu Algito? Saya masuk itu tahun 1986. Nah, kalau gitu berarti PD Mawar kan sudah ada sebelum itu ya? Iya, sudah ada itu ya? Dan sekarang itu sudah usia 47 tahun itu loh. Iya, ya sudah jalan. Persekutuan doa yang paling lama ini ya, paling tua ya, sampai hari ini ya PD Mawar masih ada ya? Betul, masih ada di situ loh. Ya, apa yang menarik bagi Bu Algito dan Pak Algito tadi kok kemudian gabung ke komunitas PD Mawar? Kami menarik sekali, kami rasa tertarik sekali di situ karena di situ ada visi. Dan misi di situ adalah pelayanan penginjilan desa. Itu misinya? Misinya. Kalau visinya apa? Kalau visi di situ adalah kepengen bertumbuh bersama di dalam doa, itu membawa, itu merupakan menjadi mercusuar doa. Jadi visi PD Mawar ini bersama-sama bertumbuh di dalam doa ya? Iya, doa. Jadi mercusuar doa. Ya. Wow. Yang di sana yang hadir itu juga beberapa hamba Tuhan dari interdenominasi. Beberapa hamba Tuhan ya. Bersama diikuti ada mbok-mbok yang sudah sepuh-sepuh itu yang kepingin ikut bertumbuh bersama di dalam doa. Ya, disitulah. Dan visi itu yang menarik kami bersama suami karena pelayanan penginjilan desa. Misinya pelayanan pedesaan penginjilan desa itu adalah
yang dipimpin oleh Bapak J.H. Gontowijoyo, adik offset. Ya, Itu Pak terus Gondo ya sendiri sendiri, ya. ya. Itu terjun dalam pelayanan desa sampai kemana-mana, bisa dikatakan sampai bergulir seluruh tanah air. Itu yang menjadi kerinduan. Ya, saya masih ingat saya beberapa kali sempat ikut juga dalam pelayanan penginjilan pedesaan PD Mawar waktu itu ya, di beberapa tempat yang pas saya bisa ikut, waktu saya sempat ikut. Ya, memang asik sekali membagi berkat bagi jemaat-jemaat gereja-gereja hamba Tuhan di pedesaan waktu itu ya. Jadi itu yang menarik bagi Bu Algito dan Pak Walgito gabung. Ya, di situ. Dan sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Dalam arti Mas Har, biarpun yang Tuhan beri visi itu sudah tiada. Itu adalah almarhumah, itu ibunya Bu Gonto atau Bu Liliawati, dilanjutkan oleh Ibu Liliawati. Tapi kami percaya bahwa visi itu tidak akan mati. Visi itu terus tetap bergulir sampai hari ini. Persekutuan Doa Mawar terus berjalan sampai usia 47 tahun. Lah, disitulah. Ya, lalu. Nah, sahabat Bahana, apa yang dibagikan Bu Algito dalam pelayanan di PD Mawar ini luar biasa. Sebuah persekutuan doa sederhana yang diinisiasi oleh keluarga almarhumah Ibu Liliawati Gontowijoyo, istri Pak Gondo, ya, yang diawali waktu itu oleh Ibu Daya ya Bu ya, Ibu Lukmantoro. Ya. Nah, persekutuan doa ini lahir tahun 85 kalau nggak salah ya, sehingga sampai sekarang 47 tahun. Tapi info yang pernah saya terima untuk perintisannya sendiri sebetulnya diawali tahun 82. Jadi kalau digabungkan dengan pada perintisannya bisa 50 tahun sebenarnya. Dan PD Mawar ini luar biasa menurut saya, sampai hari ini masih eksis di Jogja, dan ini persekutuan doa yang mungkin tertua, terlama, dan tetap eksis. Yang hadir pun sampai hari ini adalah, maaf, orang-orang anggota-anggotanya sudah senior secara usia, betul ya Bu Algito? Ada tadi Bu Algito sebut mbok-mbok seperti itu. Dan saya sangat terberkati lewat PD Mawar ini, karena melihat kesetiaan anggotanya dan hamba-hamba Tuhan yang sederhana yang bergabung di persekutuan ini untuk bertumbuh bersama-sama dalam doa, dalam pelayanan, dan dalam karakter Kristus tentunya. Wow, menarik sekali ya Bu Algito. Nah, peran Bu Algito sendiri di PD Mawar selama ini seperti apa, Bu? Peran saya di sana memang saya dipercaya oleh pengurus sebagai koordinator doa. Karena sesuai panggilannya di doa ya. Sebagai koordinator doa. Koordinator doa. Di sana sebagai koordinator doa, saya bangun adalah karena apa saya kok dipilih sebagai koordinator doa? Mulai dari dulu itu kami bersama Bu Liliawati berdoa, berdoa. Almarhumah Bu Gondo. Ya, di sana adalah di situ bertumbuh bersama sehingga Tuhan karuniakan beberapa hikmat Tuhan taruh itu. Dan pelayanan sebagai koordinator doa berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini, ya. Wah. Nah, sahabat Bahana, bukankah ini keteladanan tentang kesetiaan dalam pelayanan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Bu Algito. Kita patut mengikuti jejak Bu Algito di bidang apapun yang sudah Tuhan percayakan, jalani dengan setia, dengan tekun, meskipun tidak mudah. Dan saya percaya Bu Algito dalam pelayanan tidak mudah ya Bu ya. Banyak pergumulan tantangannya. Nah, tapi beliau ini sampai hari ini masih tetap melayani. Dan salah satunya di PD Mawar sampai hari ini. Nah, itu yang saya lihat pelayanan Bu Algito pertama di tempat yang namanya PD Mawar ini. Nah, yang kedua tadi saya sebutkan, yang kedua ini Bu Algito saya lihat setia melayani di rumah doa Emalta di Kaliurang. Nah, itu ceritanya bagaimana Bu awalnya kok bisa ada rumah doa Emalta ini? Mungkin Bu Algito ikut dalam perintisan awalnya juga ya. Karena Emalta ini seingat saya mulai beroperasi kan tahun 2000. Betul. Nah, Bu Algito kan sudah ada di PD Mawar tahun 86. Itu selisih waktunya kan 14 tahun. Berarti sampai hari ini Bu Algito ada di rumah doa Emalta kan berarti ikut menggumuli, ikut menangisi, meratapi sehingga terbangun dan berdiri rumah doa Emalta. Itu ceritanya bagaimana Bu Algito? Begini, sebelum saya ke Bukit Doa Emalta, memang kami bersama-sama dengan Pak Gonto Bu Gonto itu suka berdoa, doa di rumah di Kaliurang sana. Oh, di villa keluarga di villa sana. Tapi sebelumnya itu anak saya kan divonis
Oke. oleh dokter itu DB, kena sakit DB Priscila. terlambat. Iya, DB terlambat. Kami pada waktu pelayanan desa ke daerah Temanggung bersama Persekutuan Doa Mawar. Disitulah awal kami itu dipanggil oleh Tuhan ke arah yang Tuhan percayakan sampai saat ini adalah Bukit Doa Emmanuel. Nah di situ anak saya dikatakan divonis seperti itu sebagai manusia, saya takut. Ya, karena kondisinya harusnya plasma darah pada waktu itu 10.000 bagi anak usia 9 tahun. Tetapi dokter mengatakan tinggal 1 koma. 1 koma? Ya, jadi habis, tidak ada. Artinya habis? Cerita, ya karena anak saya sudah masuk shock atau bisa dikatakan koma. Ya, sebagai manusia, saya berdoa, Tuhan, saya cuma tidak bisa berdoa apa-apa, cuma berdoa gini, Tuhan, jangan kau ambil dia, anakku itu dariku, tapi lepaskan dia dari yang jahat. Nah, disitulah, maka terus, karena pada waktu darah diambil itu tidak bisa, karena sudah bisa dikatakan beku. Iya, kami berdoa. Tanda-tanda waktu itu? Tidak ada. Iya, sudah beku. Setelah beku tidak ada, ya kami bersama Pak Gonto Bu Gonto ada di Rumah Sakit Sarjito pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Setelah kami hanya berdoa, nyanyian yang sampai kami naikkan karena saya suka berdoa nyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Harusnya mengalir kasih Yesus, saya ubah mengalir darah Yesus di hidupmu. Oh, amin. Ya, setelah mengalir darah Yesus di hidupmu, Tuhan mulai bawa kami untuk memiliki kepekaan rohani. Lalu Tuhan memberikan penglihatan saya itu melihat Tuhan Yesus disalib. Tapi Tuhan Yesus disalib itu hidup. Saat seperti itu buah kita setelah doa memuji Tuhan dengan kata-kata kasih diganti darah, lalu Tuhan beri penglihatan. Penglihatan Yesus disalib. Oke. Yesus disalib bermahkota duri, darahnya itu bukan menetes, tapi mengalir seperti nyanyian yang saya kami naikkan. Mengalir darah Yesus di hidupmu itu netes. Setelah apa yang terjadi, lalu bisa bernapas. Oh, puji Tuhan. Nah, disitulah langsung darahnya bisa diambil. Tapi satu lagi yang tidak pernah kami lupakan, dia membutuhkan darah golongan B. Cari di PMI tidak ada karena darah merah, karena yang dibutuhkan plasma. Harus darah segar. Cari minta tolong ke anti offset juga tidak ada. Lalu puji Tuhan, cara Tuhan untuk menolong kepada anak-anaknya, pada hamba-hamba Tuhan. Disitulah di titik yang paling kritis bisa dikatakan Tuhan itu tolong. Titik yang paling kritis. Tolong itu apa? Ada mahasiswa kecelakaan. Lalu temannya itu datang mau donor karena darahnya banyak, mau donor darah. Nggak taunya tidak cocok. Cocoknya untuk Priscila. Nah itulah cara Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan tolong Priscila bisa masuk 3 PET itu semalam itu, puji Tuhan, sudah mulai. Nah, cerita singkat di situ kami sampaikan bahwa pada waktu itu Priscila sudah mulai siuman, dia ngerti, dia dapat penglihatan, sudah mulai agak masuk. Priscila dapat penglihatan juga? Iya, umur 9 tahun. Dapat penglihatan Tuhan Yesus disalib, tapi gambar pada waktu itu. Setelah dilihat itu hidup. Lalu itu Priscila Tuhan, Tuhanku Yesus hidup, katanya. Setelah Yesus hidup gitu, lalu ada kata-kata di situ, iya, aku hidup, maka kamu hidup. Itu kesaksian. Aku hidup, maka kamu hidup. Lah Priscila nangis, Tuhan aku tidak bisa khotbah, tapi Tuhan dikatakan jadi saksiku, menjadi saksi. Priscila tidak bisa khotbah, tapi tetap saat ini jadi saksi. Tapi puji Tuhan, di Bali itu boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di daerah orang-orang yang ada di sana. Sekarang Priscila di Bali dan jadi saksi Tuhan. Tuhan, khususnya orang-orang Hindu. Luar biasa. Nah, kembali terus bagaimana cerita kaitannya kok bisa ke Rumah Doa Emmanuel itu? Saya sampaikan Mas Aryono. Kenapa saya bisa terjun ke sana? Memang Tuhan pakai Pak Gonto Bu Gonto itu memiliki misi atau visi yaitu Bukit Doa. Lah disitulah menawarkan pada kami untuk bersama-sama kami ikut terlibat di sana. Belum ada ya waktu itu begitu? Belum ada, masih mencari dia. Lalu apa yang terjadi? Kami karena cinta dengan sebuah pelayanan tidak mudah kami tinggalkan. Kami membutuhkan suatu waktu untuk berdoa sampai 40 hari. Kami berdoa sampai 40 hari, bergumul mencari kehendak Tuhan. Boleh tidak kami tinggalkan sebuah pelayan dalam satu gereja, lalu kami harus naik ke gunungnya Tuhan.
Nah, di situ apa yang terjadi? Proses yang kedua, tadi kan prosesnya itu adalah Ya, ekonomi. ekonomi. Proses yang kedua itu adalah apa? Harga diri. Ya, itu adalah proses yang paling menyakitkan, itu kami harus Cukup bayar berat harga. ya, karena harga diri. Harga di diri. situ. Orang manusia pasti punya Punya harga harga diri. diri, Tapi betul. harga diri kami dihancurkan. Sengaja memang mungkin diizinkan Tuhan seperti itu. Dinolkan. Dinolkan hasilnya. benar-benar Oke. kami itu apa yang kami pertahankan itu harus kami lepaskan. Ya. Tapi kami merelakan hak kami selama ini. Aku relakan hakku dipangkas oleh Tuhan. Dengan satu tujuan, kami berdoa dan kami berdoa. Akhirnya Tuhan katakan kepada kami, tinggalkanlah itu. Itu yang menjadi kenapa saya harus ke Emalta. Tinggalkanlah itu. Aku tambatkan kamu bersama suami di gunungnya Allah. Wah, luar biasa. Nah, disitulah kami mantap setelah doa puasa juga, dan harga diri kami menang. Itu cara Tuhan untuk membuat kami itu lompat gitu loh. Betul. Ya, cara Tuhan sakit dan sakit Mas Arul kalau sampai proses yang kami alami itu harga diri. Itu Ya. apa yang selama ini kami punya hak itu harus kami tinggalkan. Nah, saya melihat di sini Iya. justru cara Tuhan itu memang beda dengan apa yang kita harapkan, pikirkan, dan Iya. bayangkan ya Bu ya. Iya, iya. Jadi mungkin di satu sisi Bu Algito dan Pak Walgito waktu itu punya semacam keinginan, punya semacam harapan Iya. dari pelayanan yang lama, tapi justru cara Tuhan luar biasa, itu dihabiskan semua. Iya, betul. Sehingga kepada Bu Algito dan Pak Walgito Tuhan berikan sebuah pelayanan bentuk lain, dan ini jauh lebih mulia. Iya. Saya membayangkan waktu itu kalau Bu Algito dan Pak Walgito tetap di satu pelayanan jemaat, Iya. di gereja lokal seperti Iya. itu, ya maksimal batas pelayanannya sejauh jemaat di situ. Iya. Ya paling Iya. dengan keluarga-keluarga mereka lah. Iya. Tapi justru sekarang Tuhan taruhkan di tempat yang kayak rumah doa Emalta ini, Iya. pelayanan malah lebih luas. Iya. Bukan hanya melayani satu orang dari satu gereja, dua orang dari satu gereja, Iya. tapi banyak orang dari berbagai gereja di seluruh Indonesia, saya lihat Betul, ya. ya. Pendoa yang datang di rumah doa Emalta ini. Iya, iya. Oh, jadi dari situ ya Bu ya. Ya, di situ. Nah, kemudian setelah Bu Algito dan Pak Walgito melepaskan tadi tanda petik hak yang harusnya didapatkan, harga dirinya tetap katakanlah dinolkan, Dinolkan. apa yang dirasakan? Kami rasakan bersama itu tetesan air mata. Mas Ari. Tetesan air mata. Saya mencari kehendak Tuhan. Oke. Tuhan, apakah memang kami harus tetap bertahan? Apakah kami harus melangkah Ya. untuk keluar di tempat ini, meninggalkan zona yang ada? Zona yang nyaman, ya? nyaman bisa Nyaman, ya? dikatakan, yang enak ceritanya, Ya, ya, dikelilingi oleh jemaat-jemaat Ya, yang selalu ya, ya. mendukung. Kami tinggalkan, dan kami harus meninggalkan dua anak saya masih kecil-kecil. Kami harus setiap hari ada di Bukit Doa Emalta. Awalnya tidak mudah. Ya, ya. Kami di sana mau dimakan oleh binatang buas, mau dibunuh, mau banyak itu cerita. Kami Ada melangkah waktu di itu ya, sana, pergumulan-pergumulan pergumulan awalnya yang ya. yang berat di sana, gitu loh. Kesaksian, tapi kami juga ikut berdoa mencari tanah, berdoa untuk mencari lokasi yang ada. Belum dibangun karena kami meninggalkan dalam salah satu gereja ke Bukit Doa Emalta itu tahun 1997. 97. Oh, pas Iya. ini ya, pas deket-deket Krismon ya. Ya gitu, 1997. Pas Karena Krismon. operasional kan 1 Maret 2000. Tahun 2000. Ya, itu operasional. Selama 3 tahun liku kehidupan yang kami harus Ya, ya. jalani. Tentu Pak Walgito juga punya sendiri Ya. urusannya, kami akan cerita. Tapi kami tetap berdoa. Hmm. Disitulah kami mengerami sebuah visi Bukit Doa Emalta itu tetesan air mata. Enggak. Ya. Iya, visi yang ada, kami percaya kalau Tuhan taruh sebuah visi itu hidup. Dan Tuhan pasti berkenan berdirinya sebuah Bukit Doa Emalta. Dan situ terus berjalan, kami harus bekerja sama dengan masyarakat di sana. Ya, ya. Ada kegiatan apa kami mengikuti Ikuti, supaya ya. kami bisa diterima di sana. Ya. Nah, Iya. sebelum sampai ke situ, Bu, saya Iya. melihat kan rumah doa Emalta ini sekarang lokasinya persis bersebelahan dengan villa keluarga besar Bu Gondo ya. Iya. Ya sekarang menjadi villa keluarga Pak Gondo lah. Ya. Apakah dari awal memang Tuhan berikan tempatnya di situ atau bagaimana ini? Awalnya memang banyak tanah yang harus ditawarkan. Iya, iya. Ya, Ya. ditawarkan untuk Bukit Doa Emalta.
Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai almarhum Ibu Lilia Gontowijoyo itu memiliki suatu hikmat kepekaan yang luar biasa. Ya, dia berdoa bersama kami, berdoa disitulah Tuhan sampaikan apa? Tempat yang aku sediakan untuk rumahku dibangun, kata Tuhan berbicara kepada Ibu Lilia Gontowijoyo, adalah tempatnya yang berbonjol-bonjol. Oh, kayak berbukit-bukit dulu belum jatuh seperti ini. Iya, gitu. iya. Nah, disitulah nanti Tuhan sampaikan akan terjadilah suatu tabernakel. Ya, ruang tabernakel di depan halaman, di ruang kudus, di ruang maha kudus, di situ. Maka itu adalah yang Tuhan sampaikan. Maka tempatnya, kata Tuhan sampaikan, Roh Kudus memberikan hikmat kepada Bu Lilia Gontowijoyo adalah dekat villa rumahku. Nah, di situ. Padahal sebelumnya mencari di tempat-tempat lain. Iya, di tempat-tempat yang lain. Dan itu nggak dapat malah. Akhirnya Tuhan beri yang betul-betul seperti apa Roh Kudus arahkan kepada almarhumah Ibu Lili Gontowijoyo. Iya, di situ. Tapi puji Tuhan, kami terus topang di dalam doa di sana. Akhirnya pembangunan tidak semulus yang diharapkan. Diharapkan ada banyak hambatan-hambatan, tentangan-tentangan dari warga, masyarakat waktu itu ya. Iya. Tapi ya puji Tuhan, pada akhirnya Rumah Doa Emalta selesai dibangun dan mulai beroperasi Maret 1 tahun Maret 2000. Wow. Sudah berjalan 22 tahun. 22 tahun lebih. Dan Bu Algito sampai hari ini melayani di sana. Ini contoh hamba Tuhan yang saya lihat ya betul-betul punya dedikasi, komitmen, dan kesetiaan dalam panggilan pelayanan. Nah, berbicara tentang Rumah Doa Emalta sendiri, ini seperti apa sih Bu, supaya sahabat Bahanana dan pemirsa dimanapun nanti bisa, kalau pas ke Jogja ingin berdoa bisa ke Kaliurang nih, ke Rumah Doa Emalta. Itu fasilitasnya seperti apa yang tersedia di sana? Lalu syaratnya seperti apa orang bisa datang untuk berdoa di sana? Mungkin kita bisa bagikan kepada sahabat Bahanana. Baik sahabat Bahana, saya akan menyampaikan mengenai tentang apa yang ada di Bukit Doa Emalta. Di sana itu ada fasilitas yang ada di sana, ada 48 ruang doa. 48 ruang? 48. Kayak kamar doa gitu? Iya, 48 ruang doa, 16 gua-gua doa, ada ruang Habakuk, ruang Elia, ruang ucapan syukur. Ada aula atas, aula besar, itu kapasitas 300, dan ada aula bawah, di situ ada kapasitas mungkin 50. Di situ juga ada asrama untuk istirahat di sana, kalau mau doa di sana. Lalu seterusnya itu ada dapur, ada ruang makan, ruang kantor yang ada di sana. Jadi pengunjung bisa bermalam ya? Bisa bermalam. Ada asramanya untuk menginap. Ya. Dan juga bisa dilayani untuk kebutuhan makan minumnya juga ya di sana. Lalu syaratnya sendiri seperti apa Bu? Kalau orang mau datang berdoa atau mungkin doa puasa atau dari kelompok atau perorangan atau gereja, itu syaratnya apa itu? Syaratnya itu adalah yang di sana itu yang mengikuti di sana ada banyak di sana yang harus diikuti karena di sana ada tata tertib. Ya, tata tertib peraturan yang tidak boleh dilanggar. Syaratnya kalau memang doa puasa ada di ruang Elia di sana itu doa puasa selama 3 hari 3 malam tidak boleh keluar. Jadi kebutuhan pengunjung memang hanya untuk berdoa ya? Berdoa. Tidak untuk keperluan yang lain? Oh tidak. Seperti kayak untuk retreat atau itu nggak bisa ya? Seminar bisa. Seminar itu ada seminar doa. Seminar doa ya, pokoknya kaitan dengan doa. Kegiatan gitu, wow. Kalau untuk acara keluarga, acara ulang tahun, acara manten tidak. Ya. Lalu untuk biayanya sendiri bagaimana nih? Kan sahabat Bahanana bisa tanya ini untuk biayanya kalau pakai tempat di Rumah Doa Emalta di Kaliurang itu seperti apa? Ya, baik. Mengenai biaya yang akan saya sampaikan, kalau mengenai tentang penginapan, per malam, per kakak itu 25.000. Per kakak? Per orang. Per kepala. Ya, maaf. Per kepala. Iya. Per kepala itu ada 25.000. Murah sekali itu Bu. Ya. Kalau sekarang nginep di Villa Kaliurang, per malam berapa? Iya, 25.000 ya. 25.000. Tapi kalau mau ada rombongan doa, itu ada aula. Aula yang cukup 50 orang itu tadi. Aula bawah yang aula bawah kecil itu 100.000.
Untuk pemakaian aulanya ya? ya? Aula. Kalau yang di atas itu, yang aula kapasitas 300 itu bisa muat itu 300.000 Per harinya? ya, Sekali pakai ya? Ya. Atau sekali pakai atau per hari? per hari. Tapi Misalnya biasanya kan- kami akan pakai, kalau pakai pagi sama sore gitu ya 100 kalau 2 kali. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi memang betul-betul ini sebuah tempat yang murni pelayanan ya? Ya, Tidak ada unsur bisnisnya, komersialnya. Tidak ada. Nah, sahabat Bana bisa melihat untuk orang ke rumah doa Malta per kepala hanya 25.000 itu menginap. Ya. Ya, bayangkan kalau harus menginap di villa atau di hotel Kaliurang berapa itu. Dan pemakaian olahnya pun juga sangat ringan. Nanti ada yang kecil 100.000, yang lebih besar kapasitas 300.000 ya Bu. Ya, betul. Lalu untuk makan minumnya bagaimana Bu Algito? Kalau makan Untuk minum, kami bisa melayani paling sedikit itu orang 35. Oh, satu paket Ya, harus minimal itu. 35 Jadi orang. sekali oke. makan satu porsi 20.000. Satu orang satu porsi 20.000 ya. 20.000 ya, itu sudah makan sama plus minum ya. Baik. Ya, Jadi gitu. memang betul-betul sangat murah ini. ya, ya. Jadi sahabat Bana, dengan informasi dari Bu Algito terkait dengan rumah doa Malta, kiranya ini menjadi berkat juga untuk sahabat Bana dimanapun berada. Datanglah di rumah doa Malta. Nah, mungkin sahabat Bana bisa melihat di samping saya ada sebuah buku, yaitu School of Prayer. Buku ini ditulis oleh hambanya Bapak Pendeta C.H. Godowijoyo. Ya. Nah, nanti sahabat Bana juga bisa baca di buku ini, karena di situ Pak Gondo banyak cerita, banyak sharing tentang pelayanan pedesaan, baik yang di Pesat maupun yang di PD Mawar juga, dan terlebih juga di rumah doa Malta. Nanti sahabat Bana bisa mendapat informasi lebih jelas, lebih detail, lebih lengkap di buku School of Prayer ini. Nanti di akhir perbincangan saya dengan Bu Algito, saya akan informasikan kepada siapa atau nomor kontak mana yang bisa dihubungi untuk sahabat Bana bisa mendapatkan buku School of Prayer ini. Nah, baik Bu Algito, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, untuk Mas. ngobrol-ngobrol dengan saya di kesempatan karena dia di Bana Channel kali ini. Saya percaya Bu Algito setelah ini masih banyak pelayanan yang dilakukan. Terima kasih, saya hargai kehadirannya di studio Bana Channel. Namun sebelum kita akhiri perbincangan ini, barangkali ada satu pesan khusus yang ingin Bu Algito sampaikan kepada sahabat Bahana, kepada pemirsa dimanapun. Silahkan kalau ada special Suatu message. kesaksian sedikit. Silahkan, Iya. boleh. Suatu kesaksian sedikit di Bukit Doa Malta itu, kalau timur, yang bagian timur kan diduduki oleh Mbah Marijan. Sebelah iya. selatan diduduki oleh Rumah Doa Malta. Diduduki Oke, Rumah oke. Doa Malta. Kesaksian yang tidak pernah kami bersama-sama karyawan lupakan, itu kejadian gunung meletus. Oh, jadi ini kaitannya dengan ini ya Bu, roh teritorial. Ya, roh teritorial, ya, di Sekali. sini gunung meletus. Itu tahun berapa yang Tahun meletus? yang kesaksian, kalau yang paling besar 2010, tapi 2010 sebelum 2010 itu 2006. Ini 2006, kesaksian. betul. Ya, ini 2006 di situ 2006 ada. waktu itu kan peristiwanya barengan dekat dengan gempa Bantul itu. Ya, itu. Kita pikir gempanya Merapi, tapi karena ternyata gempa Laut. Merapi waktu itu Nah, pas hebat. di Itu situ, 2006. Tapi ini tadi yang 2010 ya. Yang besar-besar 2010. Yang Ya, kami ya. saksikan 2006. 2000. 2006 itu adalah kami bersama-sama doa pagi. Ada karyawan satu yang tidak masuk. Itu sakit. Nggak tahunya itu meletus, nggak ada yang tahu. Oke. Semua orang karyawan sudah ngungsi. Loh, kami itu masih ada di situ. Ya, Lalu ya, ya. karyawan sana namanya Bejo itu mengatakan, Mbak Naning keluar. Apa? Keluar sebentar, lihat ke atas. Lihat ke atas, enggak tahunya itu Merapi sudah melewati Bukit Doa Malta. Wow. Waktu itu merah semuanya sudah, kalau tinggal sedikit itu sudah terbakar, bahkan kami semua akan mati. Wedus gembelnya lewat Iya, juga? sudah Awal wedus lewat. gembelnya itu? Iya, itu. Setelah itu kami berdoa, kami semua anak-anak nangis, karyawan nangis. Setelah itu Tuhan memberikan suatu keberanian dengan kerendahan hati saya sampaikan. Itu siang hari, pagi hari atau pas? Pagi, Pagi ya? pas doa pagi jam 9. Oke. Iya, kami berdoa lalu semua Pak Wagito mimpin secara dengan pujian penyembahan. Saya secara pribadi itu di luar. Di luar, di depan kantor itu saya berdoa.
dengan otoritas kerajaan Allah. Tuhan, kalau Tuhan pakai nabi-nabi Elia, Nabi Musa, nabi siapapun, Engkau bisa mengadakan mujizat. Hari ini kami minta mujizat terjadi, Tuhan. Iya, kami minta mujizat. Kalau ini tidak, Kau pindahkan Tuhan, mati kami. Padahal warga masyarakat sudah tidak ada, sudah pergi, ya? kami tidak dengar ada kentongan apa enggak ada. Oke. Setelah itu kami nangis, semua nangis. Tuhan, kami minta mujizat-Mu. Hari ini Kau nyatakan kedaulatan-Mu, Tuhan. Kami rindu kalau ini Tuhan, tolong banyak mujizat terjadi di sini. Betul. Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat, minta angin. Minta angin. Saya lari masuk ke ruang yang ada anak-anak berdoa, sepakat minta angin. Dahsyat Mas Har. Tuhan kirim angin. Kirim angin pelan-pelan sampai akhirnya mengangkat itu namanya awan medus gembel itu bisa Tuhan turunkan ya, paling kan turunkan ke daerah yang tidak ada penduduk. Buang di sana Tuhan, kami cinta umat-umat Tuhan. Tuhan itu dahsyat, membuat semuanya itu di luar logika. Diangkat oleh Tuhan, naik itu awan panas itu sampai akhirnya turun ke daerah sana. Dan amanlah Emalta ya. Aman. Puji Tuhan. Wah, saya yakin itu perlindungan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang supranatural. Karena setelah hitungan manusia pasti itu nanti kebakar. Pasti kebakar. Bahkan kami semua tidak bisa lari. Itulah pertolongan Tuhan, mujizat. Tapi disitulah banyak mujizat terjadi. Jadi justru membuktikan di rumah doa Emalta ini kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Amin. Mujizat itu menjadi sesuatu yang bukan hal yang aneh dan sering terjadi mujizat di rumah doa Emalta. Amin, betul. Terima kasih Bu untuk sharing-nya. Menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Nah, mungkin silakan Bu, silakan ada pesan khusus yang ingin Bu Algito sampaikan kepada sahabat Bahana kali ini, monggo. Terima kasih sahabat Bahana yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lewat kesaksian doa atau pelayanan kami boleh menjadi berkat karena kuasa doa itu dahsyat. Kuasa doa itu luar biasa. Oleh sebab itu sahabat Bahana, mari kita bersama-sama bangun keintiman kita bersama Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan, disitulah kekuatan kita bersama. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, terima kasih Bu Algito untuk sharingnya, untuk kesaksiannya dan pengalaman-pengalaman Bu Algito bersama Pak Algito tentunya selama menjadi hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, sahabat Bahana, demikian perbincangan saya dengan Bu Algito kali ini, dan saya percaya apa yang dibagikan, di-sharingkan Bu Algito ini menguatkan, meneguhkan kita. Seorang hamba Tuhan yang sangat berdedikasi, yang punya komitmen kuat untuk setia melayani Tuhan di tempat yang Tuhan memang sediakan, yaitu di persekutuan doa Mawar dan juga di rumah doa Emalta. Nah, saya percaya apa yang disaksikan Bu Algito itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi memang kuasa Tuhan sampai hari ini masih sama. Bukankah di kitab Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya, kuasanya tidak berubah. Dan Bu Algito banyak mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa selama melayani pekerjaan Tuhan di PD Mawar maupun di rumah doa Emalta. Nah, karena itu bagi sahabat Bahana dimanapun, kalau Anda ingin berkunjung ke rumah doa Emalta, nanti bisa langsung berhubungan dengan hambanya ini, Bu Algito. Mungkin bisa saya informasikan untuk rumah doa Emalta ini bisa dihubungi di nomor telepon 0274, itu kode area DIY Jogja, nomornya 895-111 ya, 0274-895-111. Silakan sahabat Bahana kalau ingin berdoa di rumah doa Emalta di Kaliurang, ya, tempatnya indah, sejuk, dan sangat menyegarkan bukannya bagi tubuh, tapi bagi jiwa dan roh kita. Silakan hubungi nomor 0274-895-111. Dan seperti tadi saya katakan, ini buku School of Prayer, di mana Pak Gondo banyak menuliskan tentang pengalaman-pengalaman beliau dalam panggilan sebagai pendoa juga. Ada pelayanan PD Mawar, pelayanan pedesaan Pesat, pelayanan di rumah doa Emalta. Silakan sahabat Bahana bisa mendapatkan buku ini dengan menghubungi nomor kontak 0811 2860 877.
Saya ulangi, silakan hubungi 0811 2860 877 dengan Saudara Arianto Wibowo. Hubungi Saudara Arianto Wibowo di nomor yang sudah saya sebutkan tadi untuk sahabat Bahana mendapatkan dan memesan buku School of Prayer dari hambanya Pak Gondo. Demikian perbincangan saya dengan Bu Algito kali ini, dan saya terus berdoa sahabat Bahana dimanapun dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, diberkati Tuhan senantiasa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih, sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom.